Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UCI dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi kepada saya, Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman, dalam pertemuan kelima ini, kita akan membahas model-model kemitraan bisnis, keuntungan dan manfaatnya. Selain itu, kita juga akan mencoba melihat beberapa studi kasus kolaborasi bisnis yang sukses. Teman-teman mahasiswa UCI, seperti yang telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kolaborasi atau kemitraan bisnis adalah suatu proses bersatunya dua perusahaan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan demi meningkatkan nilai perusahaan masing-masing tersebut. Dalam pembahasan kali ini, saya mencoba menerangkan keuntungan dan manfaat bagi perusahaan yang memutuskan untuk melakukan kemitraan bisnis dengan perusahaan lain, yaitu antara lain adalah: pertama, memperluas jaringan distribusi. Jaringan distribusi merupakan suatu elemen penting bagi perusahaan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Tanpa jaringan distribusi yang baik, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Semakin luas jaringan distribusi suatu perusahaan, maka kemungkinan semakin besar suatu perusahaan untuk menguasai pangsa pasar bagi produknya, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh dalam luasnya jaringan distribusi produk, kita bisa mengambil contoh perusahaan retail, yaitu gerai Alfamart dan Indomart, di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai jaringan distribusi produknya yang sangat luas, di mana hampir seluruh pelosok di Nusantara ini kita akan menemui kedua perusahaan retail atau gerai tersebut. Suka atau tidak, kita akui bahwa kedua perusahaan atau gerai retail tersebut merupakan penguasa pangsa pasar gerai retail terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis seperti Transmart, Tip Top, atau yang lainnya, terlepas dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi perusahaan atau gerai retail tersebut. Perusahaan Samsung adalah contoh lain perusahaan yang berhasil memasarkan produknya dengan sedemikian luas di mancanegara sehingga produknya digunakan secara masif oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam membangun jaringan distribusi yang sangat baik dengan model-model kemitraan yang ada. Kedua adalah bagi hasil. Keuntungan dari kemitraan bisnis adalah pembagian hasil ataupun risiko. Kemitraan bisnis tentunya akan membuat suatu perusahaan harus berbagi hasil dengan mitra bisnisnya. Hal tersebut adalah wajar, dikarenakan kemitraan bisnis akan menyatukan sumber daya yang dipunyai oleh setiap perusahaan yang bermitra, baik itu sumber daya alam, keuangan, atau sumber daya lainnya. Perlu diperhatikan adalah porsi masing-masing mitra bisnis yang harus dilakukan secara adil, sesuai dengan usaha atau sumber daya yang digunakan dalam proses kemitraan tersebut. Selain pembagian keuntungan yang harus dilakukan secara adil, hal lain yang harus menjadi perhatian dalam kemitraan adalah distribusi risiko kepada perusahaan-perusahaan yang bermitra. Perusahaan-perusahaan yang bermitra harus siap menanggung potensi risiko yang dapat terjadi atas kemitraan yang dibangun. Termasuk adalah risiko yang paling besar, yaitu kerugian atau bahkan kegagalan bisnis atau bangkrut. Bahwa pembagian risiko tentunya mempunyai korelasi terhadap pembagian keuntungan. Artinya adalah perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih tinggi otomatis akan menanggung potensi risiko yang lebih tinggi yang dapat terjadi. Ketiga, pengetahuan baru. Keuntungan atau manfaat terakhir dari suatu kemitraan bisnis adalah perusahaan akan mendapatkan pengetahuan baru, baik yang diperoleh dari perusahaan mitra ataupun dari jalannya proses kemitraan itu sendiri. Setiap perusahaan yang bermitra tentunya akan menggunakan pengetahuannya untuk memastikan keberhasilan dari kemitraan tersebut. Pengetahuan tersebut bisa jadi akan menjadi satu hal yang baru bagi dan memberikan keuntungan lain bagi mitra bisnisnya. Dan dengan adanya sharing pengetahuan tersebut, tentunya perusahaan pemilik pengetahuan tersebut tidak akan menjadi pemilik tunggal atas pengetahuan tersebut. Atau dengan kata lain, akan ada kompetitor yang baru yang mempunyai pengetahuan yang sama atas pengetahuan tersebut.
Pengetahuan tersebut dapat berupa teknologi, teknik produksi, maupun sumber atau akses keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis model kemitraan bisnis yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Secara garis besar, ada 3 jenis model kemitraan bisnis yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu adalah pertama, joint venture. Adalah jenis kemitraan di mana 2 perusahaan atau lebih bekerja sama dalam proyek bisnis tertentu. Ada kelebihan dari joint venture. Pertama adalah teknologi yang lebih cocok. Kemudian kedua, lebih memahami lingkungan. Ketiga, dapat memperluas jaringan atau networking. 4, sumber keuangan lebih besar. 5, memungkinkan beroperasi secara global. Dan ke-6, reputasi akan lebih diakui. Namun, ada kekurangan atau resiko dari joint venture ini. Pertama adalah rahasia perusahaan akan terbuka, lebih besar. Kemudian kedua, hutang menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, tanggung jawab resiko dibagi bersama antara perusahaan. Keempat, resiko tertipu perusahaan mitra juga lebih besar. Jenis model yang kedua dari kemitraan bisnis yaitu adalah franchise atau license. Adalah kemitraan di mana suatu perusahaan pemberi waralaba memberikan hak eksklusif kepada perusahaan mitra atau pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan mereknya. Ada kelebihannya. 1, adalah tingkat kegagalan rendah. Kedua, memiliki bantuan bisnis. Ketiga, memiliki kekuatan. Dan keempat, memberikan keuntungan. Namun juga ada risikonya dari franchise atau lisensi ini. 1, adanya aturan dan pedoman yang harus diikuti atau dijalankan. Kedua, adanya biaya yang harus terus berlanjut. Kemudian ketiga, perlu modal besar untuk membeli franchise atau license. Dan yang terakhir atau keempat adalah tidak adanya dukungan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah jenis atau model kemitraan yang berupa equity financing atau pembiayaan modal. Model ini adalah suatu jenis atau model kemitraan di mana investor atau pemilik modal memberikan sejumlah dana atau uang kepada perusahaan sebagai modal yang dikonversi dalam bentuk saham atau kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kelebihannya, perusahaan yang mendapatkan tambahan modal tidak perlu mengembalikan dana atau uang tersebut berikut bunganya kepada investor dalam periode tertentu. Namun kekurangannya atau resikonya adalah perusahaan harus berbagi kendali dan tentunya keuntungan kepada investor atau pemilik dana sesuai dengan porsi dana atau uang yang disetor oleh investor tersebut. Teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat sampaikan terkait dengan jenis-jenis atau model kemitraan bisnis yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan tambahan khazanah kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali membuka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silakan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.